A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Ahad yang penuh barokah ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang bening, hati yang lapang, hati yang bersih, tulus dan ikhlas, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Di tengah kita semakin menyadari bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui sampai kapan sesungguhnya Allah akan memberikan kesempatan kita menjalani kehidupan ini. Tidak ada seorang di antara kita pun yang saling mengetahui antara satu dengan yang lainnya, dan bahkan tidak bisa seorang pun di antara kita yang mereka-reka kapan saatnya kita kembali kepada Allah itu. Dikarenakan begitu banyaknya sudah contoh-contoh yang telah Allah berikan kepada kita semuanya bahwa ketika saat itu tiba, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan sesaat pun. Sehingga sebagaimana kita telah mendapati ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah, boleh jadi karena kita bisa melihat bahwa usia mereka sudah memasuki usia senja, atau boleh jadi mengawali mereka kembali kepada Allah. Namun begitu banyaknya pula contoh-contoh yang telah Allah hadirkan di seputar kita. Boleh jadi ada di antara keluarga kita, tetangga kita, dan sahabat kita masih muda belia usianya telah kembali kepada Allah. Dan boleh jadi kita pun mendapati di antara orang-orang yang sangat kita kenal dan kita dekat dengan mereka dalam keadaan sehat walafiat, namun kemudian Allah panggil mereka. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tiada lain di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini. Bersama-sama kita berupaya untuk terus memahami dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari akan apa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapakah orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat akan kematiannya. Tentunya ingat akan kematian bukan menjadikan kita sosok ataupun diri pribadi yang pesimis di dalam menghadapi hidup ini. Namun justru pada hakikatnya nasihat Rasulullah SAW ketika menyampaikan dan menganjurkan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat akan kematiannya. Maka sebetulnya hal ini sama seperti halnya ketika kita mengingat bahwa kita telah terjadwalkan akan pergi. Maka tidak akan mungkin kita pergi dengan melenggang begitu saja, melainkan ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Maka tentunya di dalam kita melaksanakan persiapan-persiapan itu sendiri, kita tidak hanya melaksanakan segala sesuatu yang
pada apa yang kita dapati pada hari itu, namun bagaimana sesungguhnya di dalam kita melaksanakan persiapan itu sendiri, kita sudah bisa membayangkan bahwa melalui apa yang disiapkan itu bagaimana korelasinya dengan hari yang akan kita jalani pada tempat yang akan kita tuju itu. Boleh jadi di dalam perpergian, misalnya kita sudah menyiapkan baju apa yang akan dipakai hari pertama, kedua, dan ketiga, dan kemudian kemana sajakah tujuan yang akan kita jalani pada tempat tujuan itu sendiri. Tidak akan mungkin kita hanya pergi begitu saja tanpa melakukan persiapan ataupun tanpa tujuan kemana sesungguhnya kita akan pergi. Maka begitulah yang diharapkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya ketika melalui peristiwa kematian itu kita akan dihadapkan dalam kehidupan baru, dalam kehidupan akhirat yang dimana keabadian akan menyongsong kehidupan kita. Maka tentunya dari apa yang kita lakukan setiap hari, sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini, tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan ini adalah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan merupakan bagian dari persiapan untuk kita menyongsong kebahagiaan hakiki dalam limpahan rahmat, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada lain di dalam kebersamaan kita seperti ini. Tidak saja kita mensyukuri akan nikmat hidup yang telah Allah berikan, dan mensyukuri pula nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat kesehatan itu masih sangat leluasa pula kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya kita menyadari dan mensyukuri nikmat iman dan Islam yang Allah telah berikan dan anugerahkan kepada kita, sehingga bersama-sama pula kita berkhidmat, beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan berbekalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tiada lain yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini melainkan melaksanakan segala sesuatu yang semakin membukakan pintu rahmat, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai pada waktunya nanti ketika memang kita harus kembali kepada Allah sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Semoga kasih sayang dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semuanya. Sehingga ketika itu kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan dan menyampaikan melalui firman-Nya, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semuanya menjadi bagian dari hamba Allah yang dicintai, dirahmati Allah, ditempatkan menjadi bagian dari hamba Allah yang dicintainya dan ditempatkan dalam surga terbaiknya. Salawat dan salam senantiasa pula tiada henti kita sampaikan dan sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Maka kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam ikhtiar kita untuk menelusuri segala keteladanan, mutiara-mutiara keindahan akhlak yang telah dihadirkan oleh baginda Rasulullah dalam perjalanan kehidupannya. Seraya kita pun memohon kepada Allah semoga dalam setiap tarikan nafas kita Allah hadirkan kadar cinta yang terus bertambah kepada baginda Rasulullah. Agar dengan berbekalkan cinta inilah semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk dapat mengikuti keteladanan yang telah diwariskannya. Dan kemudian kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi bagian dari pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya pada saat hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam kita berupaya terus merajut cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun terus menelusuri bagaimana keindahan-keindahan akhlak yang telah dihadirkannya. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ingin sekali saya menyampaikan untuk diri saya terutama dan masing-masing kita, semoga kita bisa menyerap pesan-pesan yang terdapat di dalam apa yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa mendapati bahwa Rasulullah pergunjingan yang dilakukan di dalam kehidupan ini. Apalagi kalau saatnya kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita semuanya untuk menjauhi segala pergunjingan, apalagi ketika yang kita gunjingkan itu adalah saudara kita sendiri, apalagi saudara kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam surah Al-Hujurat pada ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa ghibah adalah membicarakan segala keburukan saudara kita, adalah merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Mereka berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Maka kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau menyebut tentang saudaramu dengan hal yang tidak ia sukai." Kemudian Rasulullah ditanya, "Kalau yang saya katakan itu ada pada saudara saya?" Maka Rasulullah pun berkata, "Kalau apa yang engkau katakan itu ada pada saudaramu benar, maka engkau telah menggunjingnya. Dan jika tidak benar, maka engkau telah memfitnahnya." Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ghibah adalah akhlak yang tercela, yang tidak ada pada orang yang betul-betul kesatria. Akan tetapi dilakukan hal ini oleh orang-orang pengecut yang bermuka dua, yang menggunjing saudara-saudara dan teman-teman mereka di depan orang. Dan apabila mereka bertemu dengan mereka, ia pun berwajah manis dan ceria, dan menampakkan persaudaraan dan kecintaan. Oleh karena itu, seorang muslim ataupun muslimah sejati adalah orang yang paling jauh dari ghibah dan bermuka dua. Islam yang mengajarkan bersifat kesatria, menuntunnya dengan istiqomah, yang menjadikannya cinta kepada ketakwaan dalam perkataan dan perbuatan, dan menjadikannya benci kepada kemunafikan dan bermuka dua. Bahkan menjadikannya lari dari sifat ini, ketika menjadikan orang yang berwajah dua sebagai orang jahat di sisi Allah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Engkau mendapatkan orang-orang yang paling jahat pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang datang kepada sekelompok orang dengan satu wajah dan datang kepada yang lain dengan wajah yang lain." Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslim sejati berwajah satu, bukan berwajah dua, yaitu wajah yang berseri-seri dan jelas. Tidak memakainya menemui suatu kaum tanpa yang lain, akan tetapi menemui seluruh manusia dengannya. Karena ia tahu bahwa berwajah dua adalah sifat munafik, sedangkan Islam dan kemunafikan tidak bisa berkumpul. Dan bahwa orang yang bermuka dua adalah munafik, dan orang-orang yang munafik berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita di pagi hari ini dalam kebersamaan ini mendapati bahwa betapa kerasnya peringatan untuk kita menjauhi perbuatan pergunjingan dan membicarakan keburukan saudara-saudara kita sendiri, maka mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, Allah bina pikiran, dan terutama Allah murnikan hati kita semuanya, sehingga tidak kita berkata sesuatu melainkan hanyalah perkataan yang baik, yang disukai, dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula Bapak dan Ibu semoga Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan dan kekonsistenan bagi kita semuanya di dalam kita mengawali acara ini. Terus kita berupaya merajut tali kasih dan kerinduan kecintaan kepada ayah dan ibu kita. Walaupun boleh jadi sebagian besar dari ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah.
Namun justru sesungguhnya ketika ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah, inilah ujian sejati bagi kita semuanya. Apakah benar-benar kita mencintai dan merindukan ayah dan ibu kita? Maka sesungguhnya di dalam kecintaan dan kerinduan ketika mereka sudah tiada, dan kemudian kita pun istiqomah menjadikan situasi dan kondisi yang kita hadapi sebagai dimensi lain di dalam kita bersilaturahim dengan ayah dan ibu kita, dengan kita menghantarkan doa-doa terbaik untuk mereka, dan terus kita memohon kepada Allah semoga dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah hadirkan ganjaran berlipat ganda bagi mereka. Dikarenakan tidak akan kita bisa mendapati apa yang terdapat di dalam kehidupan kita sekarang ini, kalau bukan dikarenakan sidik jari mereka terdapat pada setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Semoga hanya kebaikan itu pula Allah bukakan pintu rahmat, barakah, dan kasih sayang serta keriduannya bagi ayah dan ibu kita. Bagi ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah terima seluruh amalnya. Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka, dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah jadikan sebagai taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun pada ayah dan ibu kita yang Allah masih berikan kesempatan melanjutkan perjalanan kehidupannya. Dalam usia senjanya boleh jadi tidak kuat lagi mereka, tidak segagah ataupun secantik dulu lagi. Atau boleh jadi ada di antara ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan melanjutkan perjalanan kehidupannya. Dan boleh jadi kepikunan pun sudah mereka alami. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah kesempatan emas bagi kita untuk melakukan segala sesuatu buat mereka. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa keriduan orang tua adalah merupakan pembuka keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya. Semoga Allah berikan umur yang barokah bagi mereka, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti pada waktunya ketika dipanggil oleh Allah, semoga dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita terus berupaya untuk saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Pada hakikatnya bagi seorang muslim atau muslimah sebagaimana telah kita dapati melalui apa yang dicontoh dan diteladankan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang yang mendapatkan keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bagaimana para nabi dan rasul dan khususnya Nabi Muhammad SAW menjadikan dalam setiap satu satuan waktu yang dijalani dalam kehidupannya hanya doa-doa yang dihantarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada amalan yang dilaksanakannya di dalam kehidupan melainkan diawali dengan doa-doa memohon keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu dan sabar pula di dalam kita menghantarkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku kata Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Pagi hari ini Bapak dan Ibu, kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, baik dikatakan sakit karena COVID ataupun sakit lainnya, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, kesabaran menghadapi sakitnya, keikhlasan, dan semoga dengan kesabaran dan keikhlasan itulah semoga Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya, Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah angkat sakitnya, Allah sehatkan kembali agar lebih leluasa lagi melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Profesor Tati Rajab, semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah segera sehatkan kembali mata Prof Tati Rajab yang sempat mengalami perdarahan, semoga sehat dan
Allah berikan keberkahan lagi, dan setiap pandangan yang diarahkan hanyalah pandangan yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada Pak Rudi Rajab, semoga segera sehat kembali Pak Rudi, doa kami semua selalu menyertai Pak Rudi. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu yang lainnya yang tidak terinformasikan, boleh jadi dalam keadaan sakit pada saat ini. Kebersamaan dan persaudaraan kita semuanya menghantarkan doa antara satu dengan yang lainnya. Semoga kebersamaan inilah membuat persaudaraan kita menjadi persaudaraan yang penuh barokah dalam ridha Allah. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-35 dari surah ke-16, surah An-Nahl. Dan insya Allah dalam acara beranda pada pagi hari ini kita akan diisi oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Khalilur Rahman, MA. Dan mudah-mudahan nanti beliau akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir pada forum beranda pada pagi hari ini. Bersama seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah mengabulkannya, Allah ijabahkan, dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada saat ini saya berada di Jogja, Bapak dan Ibu, melaksanakan amanah sebagai Ketua Harian dari Pengurus Besar Perpani, Persatuan Panahan Indonesia, untuk melaksanakan pada pagi hari ini pembukaan kejuaraan nasional junior Panahan Indonesia, dan insya Allah akan dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa. Mohon doa restu Bapak dan Ibu, semoga kejuaraan nasional Panahan Junior ini yang diikuti lebih daripada 500 orang peserta dari seluruh Indonesia dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus pula Bapak dan Ibu, saya mau doa restu dari Bapak dan Ibu dalam kapasitas sebagai Ketua Harian PB Perpani ini. Saya pun diminta pula sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional PB Perpani yang akan dilaksanakan pada akhir Desember tahun ini, dan insya Allah mengakhiri masa ataupun periode kepengurusan pada PB Perpani ini. Mudah-mudahan Allah bimbing, semoga Allah rahmati, Allah berkahi dan ridhoi, dan semoga apabila ada kebaikan di dalamnya menjadi kebaikan yang bermanfaat, tidak saja bagi olahraga panahan Indonesia, bagi olahraga dan juga bagi bangsa dan negara kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kepada saudara-saudara kita yang kembali kepada Allah pun kita doakan semoga dikembalikan dalam keadaan terbaik. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhu wasi' mudkhalahum akrim nuzulahum wagsilhum bil ma'i wassaldi wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Hal yanzuruna illa an
ta'iyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Izin Pak Hasan, termute audionya. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه وقال الذين أشركوا لو شاء
ما عبدنا من دونه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 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 صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.